Dia luar biasa. Begitu juga sama ular ini. Ketika ada seekor ular berani menggigit sahabat Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka diajak bicara ular tersebut dan sahabat Abu Bakar diperdengarkan. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, wahai ular, ya, jangankan kulit atau daging Abu Bakar, ya, rambutnya pun haram untuk kau makan. Ya, rambutnya kamu gigit haram, apalagi kulit atau daging. Nah, ternyata ularnya berbicara. Apa perkataan ular? Naam, ya, wahai Rasulullah, aku mengerti. Ya, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu Allah mengatakan, Allah berfirman ribuan tahun yang lalu, barang siapa yang memandang kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aini mahabbah, dengan pandangan cinta, ya, cinta kepada Rasulullah, ya, maka apa janji dari Allah, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Jadi pandangan kepada kekasihku tersebut sudah mampu menghantarkan siapapun yang mengamalkan tersebut, memandang Rasulullah dengan pandangan kecintaan, itu bisa menghantarkan dia menuju ke surga. Luar biasa. Maka ular ini dari ribuan tahun yang lalu dia berdoa, ya Rabb, ya, ainal fursah az-zaminah, ya, di mana kesempatan emas untuk mendapatkan kesempatan memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad ini yang indah, ya, biar aku mendapatkan kesempatan ini dan bisa menghantarkan aku menuju ke surganya Allah, surgamu, tempat kenikmatan-kenikmatan. Ternyata luar biasa. Jadi ini sudah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata sudah ada ular yang disuruh oleh Allah menunggu di Jabal Thur, di Gua Thur. Ada, ini yang sudah pernah umrah atau haji, ya, tahu, ya, Jabal Thur ini luar biasa, ya. Kalau kita naik kurang lebih 2 jam, ya, turun 2 jam, PP 4 jam. Ada, nah, jadi kalau ada waktu, nah, ini kita berusaha naik ke sana, ya. Makanya jangan cari umroh yang paket terlalu hemat, yang terlalu cepat, yang agak lama, biar waktunya banyak mendatangi tempat-tempat sejarahnya Rasulullah SAW, ya. Nah, ini tinggi gunungnya, ya, luar biasa. Sekarang sudah nyaman, ya, ada tangganya, ya. Tapi tetap aja, ya, kalau dasar orang kuler, ya, orang malas, tetap juga malas, ya. Makanya perlu kita tahu sejarahnya, ya, karena sempat Habibuna Habib Umar bin Hafid, ya, hafizahullah ta'ala, beliau sempat mau naik Jabal Thur, menemui seorang pemuda lagi duduk santai nongkrong, ya, cuma berapa meter duduk santai, berapa meter duduk lama lagi. Akhirnya Habib Umar bertanya, ya, ya syabab, hai pemuda, kenapa duduk takban ya Syekh, ya, kauyuhan ulun, kalapahan, kecapean. Nah, bagaimana cara Habib Umar memberikan semangat kepada pemuda ini? Beliau menceritakan sedikit sejarah. Wahai pemuda, ketahuilah, ketika Rasulullah sembunyi di Gua Thur, di atas puncak Jabal Thur, Gunung Thur, dulu
yang mengirim makanan putrinya sahabat Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, naik ke atas, ya, kondisinya hamil tua, ya. Intinya kalau ibu ayah ini, ya, kadang mungkin wani, ya, takut tampar anak, nah ini ya. Tapi ini karena membela Rasulullah, tidak peduli kondisi hamil tua, tetap demi Rasulullah supaya beliau tidak lapar, beliau naik, ya, jalan masih terjal, ya, hamil tua, bayangkan, ya, setiap hari. Nah, ya, akhirnya pemuda ini merasa malu kepada Habib Umar, langsung jazakumullah khair, terima kasih banyak wahai guru mulia Habib Umar bin Hafid, engkau telah menghadirkan sejarah yang bisa membuatku semangat dan membuat aku malu kepada sahabat Asma binti Abu Bakar. Akhirnya semangat naik lagi, ya, naik ke atas, ya. Luar biasa. Ternyata ular tadi sudah nunggu selama ribuan tahun di situ. Diperintahkan oleh Allah, kalau kamu, ya, ingin mendapatkan kesempatan memandang wajah kekasihku Nabi Muhammad, pergi ke Jabal Sur. Nanti kekasihku akan datang ke sana. Subhanallah, luar biasa. Skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun, ya, Rasulullah dakwah di Mekah, banyak mendapatkan ujian, tantangan, cobaan, berbagai macam kendala. Ternyata Allah memerintahkan hijrah dan akhirnya sembunyi ke Gua Thur, ya. Ternyata disinilah ular berbinar-binar, gembira, pujaan hatinya mau mendatangi tempatnya. Ini adalah kesempatan emas untuk memandang wajah kekasihnya Allah yang juga aku cintai, yang mana aku merindukannya sudah bertahun-tahun. Ternyata ketika Rasulullah masuk, wajah beliau berbinar-binar, bersinar gembiranya. Ular tersebut ternyata di tengah-tengah kegembiraan sang ular, tiba-tiba ada kaki yang nutupi mukanya. Kaki siapa ini, ya? Akhirnya digigit. Ini ya, makanya ketika bilang ke Rasulullah, aku sudah menunggu kedatanganmu. Ini sudah janji Allah ribuan tahun yang lalu, ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memandang wajah kekasihku bi'aini mahabbah, dengan pandangan penuh kecintaan, maka yang demikian itu mampu menghantarnya menuju ke surganya Allah. Maka aku menunggu kehadiranmu selama bertahun-tahun, dan saat ini aku mendapatkan kesempatan emas. Kenapa tiba-tiba sahabatmu itu tiba-tiba menutupi dengan kakinya? Ya, aku gigit, ya. Sangkal ulun. Ini ya, kata ularnya, ya. Nah, ternyata bilangnya sudah, kalau begitu kamu tidak salah, ya. Sudah, gini aja, sudah siap, ya. Sekarang pandang wajahku. Ternyata ularnya diberi kesempatan memandang wajah Rasulullah SAW, dan insya Allah ular ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, ya, siapapun dan apapun yang memandang Rasulullah, ya, dengan pandangan penuh kecintaan, maka yang demikian itu bisa menghantarkan ke surga. Dan ketika sahabat Abu Bakar, ya, kakinya masih, ya, gemetar, dipeganglah, ya, oleh Rasulullah. Bekas gigitan ular beliau obati. Pakai apa? Minyak bubut. Oh, belum ada, ya. Minyak zaitun belum, ya. Pakai ludah beliau, ya. Masya Allah. Honest. Sebenarnya ludahnya orang beriman ini juga bisa menjadi salah satu obat, ya. Makanya kalau digigit apa-apa tidak ada obat pertama ludahnya sendiri, ya. Bahkan
pernah dipakai tawasul, ya. Rasulullah SAW tawasulnya panjang. Salah satu tawasulnya adalah bi'irki ba'dina, dengan ludah sebagian dari kami. Otomatis ludah Rasulullah, ludah para sahabat yang berada saat itu, dan akan terus, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya tidak salah kalau ada orang minta doa, ya, air minta doa ditiupkan. Ada orang sakit ditiupkan, bacakan ayat Al-Quran lebih sempurna, minimal Al-Fatihah ditiupkan, ya. Tiupannya ada sedikit berkah dari liur orang yang beriman, ya. Tapi kalau orang kesurupan, biar lebih mujarab, ya disambur, ya, diminum disamburkan. Insya Allah GPL, ya, nggak pakai lama, langsung manjur, ya, kabur langsung, ya. Itu boleh, ya. Ya barangkali ada yang sakit, ya Rasulullah pakai lidah Rasulullah, ya. Barangkali ada yang sakit mau pakai lidah Pak Ustadz, ya silahkan, ya. Hasilnya ya resiko tanggung sendiri, ya. Barangkali makin bengkak. Ya, insya Allah dengan keyakinan. Walhasil kita mengambil salah satu pelajaran dari seekor ular yang menunggu kehadiran Rasulullah selama ribuan tahun, ternyata dituruti dengan skenario Allah. Rasulullah didatangkan ke gua tersebut dan diberi kesempatan memandang wajah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan, ya, kita semuanya, ya, bisa memandang wajah Rasulullah melalui mimpi. Dan barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah memandang wajah Rasulullah melalui mimpi, nanti akan bertambah lagi derajatnya, bisa memandang Rasulullah dalam keadaan terjaga. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat mampu memandang wajah Rasulullah setiap saat di surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus, bersama para sahabat-sahabat yang mulia, setiap saat di hadapan makhluk manusia sempurna yang paling mulia, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair, khairuddin wa dunya wal akhirah ya Allah. Sebagaimana Engkau memberikan kesempatan untuk memandang wajah Rasulullah SAW kepada seekor ular yang menunggu ribuan tahun, menunggu kedatangan Rasulullah untuk memasuki Gua Dzur. Ya Allah, karuniakan pula kepada kami semua yang hadir di sini, semua hadirin hadirat, baik di dunia maya maupun dunia nyata, ya Allah, yang mengamini doa ini. Ya Allah, izinkan untuk memandang wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau angkat derajatnya, bertambah lagi, Engkau beri kemampuan untuk memandang wajah Rasulullah di saat terjaga, ya Allah. Dan yang paling kami harapkan, ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga yang tertinggi, surga Al-Firdaus, bersama para sahabat yang mulia, setiap saat mampu memandang wajah makhlukmu yang Kau cintai, manusia yang paling mulia, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi las sunil firdausi a'la wa
Rasul